Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Pak Sunardi, rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait User Experience Project, yang dimana saya Adnan Bayu Aji dan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Dwi Mahmud Effendi, Evita Rani Ayustina, Febri Harnelvi Mirza, dan Rian Ismail. Oke, next. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kami mengerjakan dalam proyek ini. Awalnya kita memulai dengan menentukan Sustainable Development Goals mana yang akan kita ambil. Yang dimana Sustainable Development Goals ini adalah merupakan aksi global yang mendukung untuk melakukan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan secara global. Jadi di sini kita menentukan satu yang akan kita gunakan untuk pengambilan tema selanjutnya. Next. Kita mulai dari isu global terlebih dahulu. Jadi dari SDGs ini kita ambil di poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim, di mana kita bisa lihat beberapa fenomena di sini ada emisi CO2 di udara, kemudian lapisan ozon berkurang, dan juga gletser di area kutub mencair. Hal ini semua terjadi karena adanya pemanasan global. Pemanasan global sendiri itu muncul karena banyaknya TCO2 yang ada di udara. Oleh karena itu, dengan adanya proyek ini, kita mengambil tema terkait tentang lingkungan, yang dimana komunitas yang kita gali untuk informasinya adalah di Rimba Raya Indonesia. Di sini Rimba Raya Indonesia merupakan komunitas secara lingkungan yang bergerak di Bogor, dan visinya sendiri adalah terbukanya informasi serta kesadaran masyarakat dan berkomitmen dalam upaya pengelolaan kehutanan dan lingkungan. Nah, untuk dalam pengembangan aplikasi ini nantinya kita berharap kita bisa mengurangi isu global yang penanganan perubahan iklim. Kenapa? Karena pemanasan global itu kan berkurang karena adanya pengurangan dari TCO2. Nah, pengurangan TCO2 ini bisa kita lakukan dengan adanya penanaman pohon seperti itu. Nah, nanti aplikasi ini bisa membantu masyarakat terkait edukasi maupun nanti untuk bisa melakukan campaign ini. Oke, lanjut. Kita akan mencoba membedah berdasarkan design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, and test. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu oleh rekan kami. Selanjutnya untuk empathize, dipersilakan Mas Rian untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Adnan. Untuk empathize dari Rimba Raya Indonesia ini, sebelumnya untuk Rimba Raya Indonesia ini dibuat oleh mahasiswa yang ada di IPB ya, jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi mereka ini membuat Rimba Raya Indonesia itu sekitar sebelum COVID melanda di Indonesia, yaitu 1 tahun ke belakang. Nah, untuk empathize ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada 2 orang dari salah satunya anggota Rimba Raya Indonesia, yaitu pertanyaannya adalah, dari mana Anda tahu keberadaan komunitas Rimba Raya? Sejak kapan Rimba Raya ini terbentuk? Terus juga latar belakangnya kenapa komunitas ini terbentuk? Terus juga ada di bagian apa atau di bidang apa dia bergerak di Rimba Raya Indonesia ini? Ada juga visi dan misi Rimba Raya Indonesia. Terus juga ada event atau kegiatan yang sudah dijalankan. Selanjutnya ada pertanyaan untuk milestone-nya dari Rimba Raya Indonesia. Selanjutnya ada hambatan yang dialami. Yang terakhir yaitu harapan ke depannya untuk Rimba Raya Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ika. Ya, terima kasih sebelumnya pada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai latar belakang dari Rimba Raya Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user story atau mapnya atau persona dari teman-teman kita yang sudah kita wawancarai. Yang pertama itu
user story dari saudara Rama Maulana. Beliau adalah seorang bukan pendiri, mohon maaf, maksud saya salah satu anggota dari Rimba Raya Indonesia. User story tersebut adalah yang pertama, Rama ini gemar melakukan komunitas, dimulai dari SMP, yaitu mengikuti komunitas gitar di Bogor, dan juga Rama ini mengikuti komunitas Rimba Raya Indonesia di kampus IPB. Kemudian alasan Rama mengikuti komunitas Rimba Raya Indonesia ini karena ketertarikannya terhadap hutan dan juga lingkungan. Lalu saat ini beliau juga merupakan salah satu pengurus di komunitas Rimba Raya Indonesia. Komunitas Rimba Raya Indonesia sudah mengadakan kegiatan seperti webinar, terus kemudian merekrut volunteer, siaran radio, dan serta eksplorasi hutan. Selanjutnya, yang kedua, kita mengambil dari sisi user atau followers dari Rimba Raya Indonesia yang bernama Haris Fatahillah. Beliau merupakan salah satu alumni dari Fakultas Kehutanan IPB, dan beliau itu merupakan salah satu followers dari akun Rimba Raya Indonesia di Instagram. Beliau mengetahui komunitas Rimba Raya Indonesia ini dari seniornya di kampus, dan dari situlah Haris mengikuti komunitas Rimba Raya Indonesia. Dan beliau itu juga tertarik dengan infografis yang ada pada komunitas Rimba Raya Indonesia tersebut. Selanjutnya, jika kita kumpulkan map atau profil dari salah satu pengurus yaitu Rama Maulana, kita mendapati beberapa rangkuman atau biodata dari saudara Rama tersebut. Di sini mungkin saya menjelaskan sedikit mengenai kesulitan dan juga motivasi serta goals yang diinginkan oleh saudara Rama tersebut. Mungkin untuk kesulitannya itu yang dia dapatkan adalah sulit mendapatkan peserta atau partisipan yang tertarik dengan komunitasnya, karena mungkin sedikit minat dari orang-orang yang tertarik dengan dunia lingkungan atau kehutanan. Yang kedua itu mereka itu sulit untuk mengajak pihak luar yang belum mengenal mengenai Rimba Raya Indonesia untuk bergabung. Lalu yang mereka harapkan dan mereka butuhkan itu adalah mereka dapat menyebarkan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tentang Rimba Raya Indonesia itu sendiri, dan juga dapat mengajak masyarakat yang tertarik dengan komunitas lingkungan. Dan Rimba Raya Indonesia ini berharap agar menjadi wadah atau sharing dan edukator mengenai lingkungan itu sendiri. Lalu untuk profil yang kedua, kita mengambil dari sisi user, yaitu atas nama Muhammad Haris Fatahillah, yang merupakan salah satu alumni IPB. Dari beliau sendiri, kesulitannya adalah sulit menemukan komunitas atau kelompok yang sesuai dengan keinginannya dia, gitu. Kemudian yang kedua, sulit mendapatkan info, webinar, atau workshop yang terkait dengan lingkungan. Lalu keinginan dari beliau itu adalah salah satunya membutuhkan wadah. Dan di sini Rimba Raya merupakan salah satu wadah bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia lingkungan maupun penghijauan. Lalu yang kedua itu butuh wadah yang memberikan dampak baik terhadap lingkungan dan kelestariannya. Lalu yang ketiga itu dari user tersebut membutuhkan info follow up yang memberikan tontonan menarik terkait dengan lingkungan itu sendiri. Dijelaskan oleh Mas Febri sendiri mengenai IDIAT. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Devi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian IDIAT, yang dimana di sini kita telah mengumpulkan beberapa aplikasi yang semuanya itu dia serupa atau terkait dengan aplikasi mengenai lingkungan. Di sini ada salah satunya ada Jolbak, di mana Jolbak ini memiliki beberapa fitur. Ada 4 fitur, yaitu Earth Week Eco Challenge, lalu ada Timeline Activity, Share Activity, dan Donation. Nah, untuk dari setiap fitur itu ada memiliki inovasinya masing-masing. Yang pertama untuk Earth Week Eco Challenge, dia itu untuk memanfaatkan habit dan kebiasaan user untuk melakukan challenge dan menambah poin ketika si user melakukan challenge-challenge tersebut. Dan harapannya ketika ada fitur ini itu memicu semangat user atau banyak khalayak ramai untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan atau bahkan bisa berdampak terhadap sekitar. Kemudian ada Timeline Activity. Maaf sebelumnya masih oke. Untuk Timeline Activity, di sini ada poin untuk inovatifnya itu memanfaatkan fitur map untuk men-tracking komunitas terdekat. Di mana di sini diharapkan ke setiap usernya itu nanti juga bisa
membuat komunitasnya masing-masing mereka sendiri dalam rangka juga mengajak positive vibes dari kegiatan ramah lingkungan ini. Lalu kemudian secara activity memanfaatkan fitur share untuk memberikan kegiatan komunitas yang dimana bertujuan untuk menyebarkan kegiatan yang dilakukan ke timeline dan bertujuan untuk mengajak orang-orang lain. Terakhir ada donation yang dimana itu untuk donasi dimana untuk membantu pengembangan dari komunitas ini sendiri. Selanjutnya ada aplikasi bernama Ripple Fact. Di sini ada beberapa fitur dan poin inovatif dan yang diharapkannya. Yang pertama dari rewards, di mana rewards itu memanfaatkan habit dan kebiasaan user untuk melakukan hal-hal baik terhadap lingkungan. Dan di mana ketika dia melakukan hal baik tersebut, itu akan mendapatkan poin. Di sini diharapkan memicu terjadinya kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan dari pihak user. Lalu ada juga tema activity, di mana tema activity ini memanfaatkan fitur counter untuk menghitung impact user terhadap lingkungan. Jadi setiap dia melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di fitur rewards, nanti dia ada milestone-nya. Dan di sini tujuannya dia itu juga buat mengajak juga dan meningkatkan user tentang kegiatan ramah lingkungan. Lalu ada share activity, di mana memanfaatkan fitur share untuk memberikan kegiatan yang ramah lingkungan dan bertujuan untuk menyebarkan perilaku positif terhadap khalayak sekitar yang belum mengetahui aplikasi Ripple Fact ini. Lalu ada location cafe, di mana Ripple Fact ini dia bekerja sama dengan para kafe-kafe yang dimana ketika kegiatan-kegiatan ramah lingkungan, rewards-nya itu mereka bisa mendapatkan hadiah-hadiah dari kafe-kafe yang telah bekerja sama, baik itu minuman ataupun makanan dari pihak-pihak kafenya. Selanjutnya ada Environment Challenge. Di sini aplikasi Environment Challenge ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada challenge, di mana dia seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya yang telah kita jelaskan, dia memanfaatkan habit dan kebiasaan user untuk melakukan challenge dan menambah poin. Nah ini tujuannya biar untuk menambah semangat agar user terus berlomba-lomba menjadi pelaku yang ramah lingkungan. Lalu ada measuring instrument, di mana nih untuk fungsi ini dia itu ada fungsi untuk menghitung keadaan sekitar kita, baik itu polusi udara, polusi suara, ataupun ramalan cuaca, dia juga memberikan informasi di situ. Di sini impactful-nya adalah ketika kita mengetahui kondisi kita, maka si usernya itu akan lebih aware dan semakin peduli terhadap lingkungannya. Lalu ada share activity agenda, yang dimana memanfaatkan fitur share untuk memberikan kegiatan dari komunitas-komunitas yang menggunakan aplikasi ini dan menyebarkan kegiatan positif tersebut ke timeline-nya. Next ada My Env. Nah, My Env ini aplikasi untuk ada beberapa fitur, yaitu ada 2 fitur. Yang pertama ada Weather Forecast and Pledge Info, di mana di sini inovatifnya dia memberikan informasi tentang kondisi-kondisi sekitar, baik itu cuaca, perkiraan cuaca di sekitar, maupun juga wabah yang sedang terjadi di sekitarnya. Kemudian impactful ini diharapkan si user yang memakai aplikasi ini dia lebih aware terhadap cuaca dan juga lingkungan yang sedang dia berada. Terakhir ada report, di mana di sini ada laporkan kondisi yang dapat membahayakan lingkungan dia. Seperti misalkan ada polusi, nanti ada reportnya dari sistem ini. Dan di sini impactful-nya bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyalahgunaan terhadap lingkungan. Next, yang terakhir ada Change It Climate Change. Di sini ada beberapa fitur, ada 4 fitur yang utama. Yang pertama itu fitur challenge seperti sebelumnya, mengajak user untuk mengubah habitnya mengubah habit tersebut menjadi kebiasaan dalam melakukan challenge yang bertujuan untuk menambahkan poin. Nah, lalu ada rewards, memanfaatkan fitur untuk menghitung peran aktif user terhadap lingkungan. Nanti lalu ada share activity, memanfaatkan fitur share untuk memberikan informasi yang dimana bertujuan untuk menyebarkan kegiatan yang dilakukan ke timeline. Lalu terakhir ada produk alternatif, di mana di sini selain dia untuk lingkungan, dia juga memberikan penjualan produk alternatif, di mana misalkan
bagi yang orang-orang yang suka ramah lingkungan, dia biasanya mengganti sedotan dari plastik menjadi sedotan dari bambu atau semacamnya. Selanjutnya prototipe akan dijelaskan oleh Mas Fendi. Untuk Mas Fendi, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih Mas Febi dan teman-teman. Jadi ini adalah tampilan untuk prototipenya. Kita ada tampilan home, tampilan video streaming atau record dari webinarnya, kemudian ada artikel-artikel, explore, dan ini adalah untuk seperti jadwal webinarnya. Dan ini adalah tampilan pengingat. Mungkin kita bisa lebih jelasnya langsung kita demokan untuk prototipenya. Baik, ini covernya dan ini adalah tampilan halaman utama untuk Rimba Raya Indonesia. Di sini ada dari menu pertama di sini ada email dan create account, yang mana user dapat mengisikan email ataupun create account. Misalkan kalau kita create account di sini user disuruh menginputkan full name, kemudian email, password, ngetik passwordnya lagi, kemudian sign up. Ini adalah tampilannya apabila sudah berhasil terdaftar, kemudian user bisa login, ketikkan emailnya kembali, kemudian password tentunya, dan ketik login. Ya, ini adalah halaman home atau dashboard yang user lihat ketika sudah login. Di sini ada informasi mengenai username ataupun nickname dari sebuah user itu sendiri, kemudian ada points. Di sini ada seperti story kalau di Instagram, tapi di sini fungsinya adalah untuk melihat recap dari sebuah webinar yang sudah ada, dan di sini ada kategori-kategori yang better, bedah, induksi. Yang ini better merupakan berita terkini, bedah berita daerah, dan induksi informasi dan edukasi seperti itu. Dan di page selanjutnya ada beberapa informasi mengenai artikel-artikel. Baik, kita coba klik story, ataupun di sini ada informasi mengenai webinarnya di sini, atau record dari webinar itu sendiri, yang mana berisikan video-video hasil talk show dengan berbagai narasumber yang sudah Rimba Raya lakukan sebelumnya. Kemudian kita ada kitab baik, ada artikel di sini, artikel berisikan artikel mengenai lingkungan dan sebagainya, dan di sini ada tombol like yang user bisa like seperti itu. Kemudian kita bisa home, atau dari sini juga bisa kita klik explore. Untuk explore di sini berisikan mengenai agenda-agenda. Yang pertama di atas ini adalah agenda-agenda yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan berdasarkan slider di atas sini. Kita coba klik ini. Di sini ada title ataupun informasi mengenai webinar, kapan ini akan setelah itu bisa mengklik tombol ingatkan saya, kemudian aplikasi akan mengatur pengingat atau reminder di dalam aplikasi. Baik, di sini kita back. Ada beberapa menu di sini juga sama, isinya artikel. Kemudian yang selanjutnya ini adalah achievement atau rewards, yang mana user dapat mendapatkan poin dari total artikel yang dibaca, beberapa artikel yang difavorit, dan beberapa webinar yang diikuti atau dilihat pada menu-menu sebelumnya seperti itu. Jadi, dan kemudian untuk poinnya ini user bisa menukarkan, aplikasi dapat menghandle user apabila user ingin menukarkan poin dengan sebuah atau sebatang bibit pohon yang nantinya akan Rimba Raya lakukan pada sebuah event atau pada sebuah acara volunteer yang ada pada event-event Rimba Raya berikutnya. Kemudian next ada profile, ya isinya general aja, ini cuman nama, email, address, dan level itu sendiri. Dan di sini juga dilengkapi apabila user ingin melihat atau mengganti user profile-nya sendiri.
tampilan gambarnya. Baik, mungkin itu saja. Kembali ke Mas Adnan. Baik, terima kasih Mas Fendi. Mungkin bisa balik ke presentasi. Oke, di presentasi ini masih ada tahapan testing ya. Mungkin hasil dari testing ini sendiri adalah testing yang kita lakukan dengan responden, yang dimana responden ini merupakan persona yang kita lakukan interview. Jadi setelah kami lakukan pembuatan prototipe yang sudah jadi akan kita coba teskan ke dua persona ini. Yang pertama dari Rama Maulana untuk nanti akan dijelaskan add, remove, like, dan don't like. Untuk add-nya fitur untuk informasi lokasi ini terkait perlu adanya informasi terkait klinik penyuluhan ini ya fiturnya. Jadi penambahan fitur ini diharapkan sih bisa memberikan informasi lokasi klinik penyuluhannya. Lanjut untuk like-nya, menu perlu ada maksudnya disukainya itu di menu untuk para donatur yang ingin berdonasi terkait lingkungan. Kemudian untuk responden Mas Haris ini di sini perlu ada penambahan untuk menu yang menginformasikan kondisi iklim di dunia. Lalu untuk menu yang disukai adalah menu live streaming yang memudahkan user untuk menonton tontonan menarik, dan warnanya pun juga sudah eye-catching. Tapi ada juga yang tidak disukainya, yaitu menu donasi yang ada ini masih belum jelas fiturnya seperti itu. Mungkin untuk penjelasan secara keseluruhan terkait proyek kami sekian. Jika ada pertanyaan atau informasi tambahan mungkin bisa disampaikan melalui komentar maupun bisa dikirimkan ke tim kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.